Jadi nama lengkap saya adalah Muhammad Rafiq Busoiri. Jadi panggilannya Rafiq saja. Busoiri itu nama ayah saya. Hasan Busoiri yang namanya diabadikan jadi Aula Aula di Ekman ya. Aula di Ekman namanya itu adalah nama ayah saya. Saya ini bukan dokter kemarin sore ya. Saya bukan 10-20 tahun jadi dokter. Saya sudah lebih dari 40 tahun jadi dokter. Saya masuk Fakultas Kedokteran Unpad itu tahun 1970. Jadi pada saat itu sistem pendidikan di saya kira semua fakultas kedokteran yang ada di Indonesia waktu itu masih sedikit sekali ya. Tidak sama seperti sekarang. Sekarang kan semester ya. Waktu itu tingkat. Jadi untuk seorang mahasiswa fakultas kedokteran itu harus menjalani tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 tahapan tingkatan. Jadi untuk dia lulus menjadi seorang dokter dibutuhkan waktu paling cepat 7 tahun lebih, kalau tidak salah 7 tahun 4 bulan ya. Tapi jarang sekali yang bisa tepat waktu. Hanya sedikit sekali yang bisa tepat waktu 7 tahun lebih itu. Saya sangat menikmati kehidupan kemahasiswaan pada saat itu. Ya, jadi saya tidak hanya sekedar belajar penuh untuk menjadi seorang dokter, tapi saya juga mengikuti banyak kegiatan-kegiatan lain ya. Dari kegiatan di Fakultas Kedokteran Unpad maupun di Unpadnya sendiri. Nah, pada tahun 1973, saya dengan beberapa orang teman saya mendirikan Atlas Medical Pioneer, ya, suatu perhimpunan pencinta alam yang berbasiskan medis, yang mungkin satu-satunya di Indonesia atau bahkan mungkin satu-satunya di dunia. Saya pernah mendengar bahwa di Padang juga di beberapa tahun setelah itu ya, lama setelah itu juga didirikan. Kemudian di Unisba juga beberapa tahun yang lalu katanya didirikan, tapi apakah mereka masih eksis sampai sekarang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau AMP sampai sekarang masih terus berkembang. Ya saya bangga dengan mereka ya, karena anggotanya sudah mencapai lebih dari 1.000 orang. Tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada yang bekerja di luar negeri. Nah, tahun depan nih, 16 April 2023, Atlas Medical Pioneer ini yang disebut sebagai AMP akan merayakan ulang tahun yang ke-50. Ya, jadi luar biasa ya. Saya bangga dengan AMP ini. Nah, kemudian ada hal penting lagi yang saya dapatkan pada saat saya mahasiswa adalah pada saat saya tingkat 5 ya. Saya ditunjuk jadi ketua program pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran Unpad di Pulau Lombok. Saya dan tim saya harus membawa 120 orang mahasiswa dan 30 orang dokter ke sana. Tentu dibutuhkan biaya yang besar sekali ya, dengan banyak fasilitas untuk mencapai ke sana. Plus harus bawa 4 ton obat-obatan. Zaman dulu belum ada kargo. Kalau sekarang 4 ton tinggal dikirim saja pakai kargo. Waktu itu kita harus bawa sendiri. Untungnya kami punya satu tim logistik yang kuat ya, yang anggota-anggotanya adalah anggota-anggota AMP. Waktu itu mereka berhasil membawa 4 ton obat-obatan dari Bandung sampai ke Lombok. Dan kita mendapat pujian ya, Fakultas Kedokteran Unpad mendapat pujian dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Nusa Tenggara Barat yang kemudian beliau menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan. Beliau mengatakan, kalau mau mengadakan kerja sosial, lakukan seperti Unpad. Ya, lakukanlah seperti Fakultas Kedokteran Unpad. Jangan seperti Fakultas Kedokteran. Beliau menyebutkan satu fakultas kedokteran yang sangat terkenal di Indonesia ya. Jangan seperti fakultas kedokteran itu datang ke sini hanya menghabiskan obat puskesmas. Nah, di sini ya saya baik di AMP maupun pada saat saya menjadi ketua program ini, di situ saya banyak sekali belajar ya. Belajar menghadapi orang-orang yang satu level dengan saya, belajar menghadapi para pejabat ya, dari mulai Pangdam sampai berhadapan dengan dirjen semua. Itu kelak menjadi bekal saya betul-betul ya pada saat setelah saya jadi dokter. Nah, itu beberapa poin yang penting pada saat saya sebagai mahasiswa. Nah, setelah saya lulus dokter, sebetulnya saya bisa terus di Bandung nih. Bisa saya terus di Bandung. Tapi kalau saya di Bandung lagi, pengalaman saya tidak akan bertambah. Maka saya minta ditempatkan di daerah. Saya pilih waktu itu di Maluku ya, Maluku Utara.
Waktu itu masih kabupaten, sekarang sudah jadi provinsi, di Ternate. Saya dengan kebiasaan saya dengan budaya saya yang biasa saya jalani di Bandung, saya harus adaptasi dengan kebudayaan yang baru di sana. Saya yang pengalaman kerja tahun, diberi 20 orang anak buah kalau tidak salah, itu yang tahun pengalaman kerja. Ya, jadi bagaimana saya harus memanage mereka, bagaimana saya harus bisa memimpin mereka yang sudah jauh lebih berpengalaman daripada saya. Dan itu bekal-bekal selama saya di AMP maupun di program Kelompok dulu itu ternyata sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat. Saya bagaimana harus adaptasi sama mereka. Pada awalnya saya kurang bisa diterima di sana, ya, saya tidak bisa diterima di sana. Saya dianggap anak emas, kok langsung dikasih memimpin puskesmas terbesar gitu. Tapi saya sadar bahwa saya harus merubah image mereka tentang saya dengan cara saya menunjukkan prestasi saya. Ada satu program yang diutamakan oleh pemerintah waktu itu, Pak Harto kan ya, Presiden Soeharto. Beliau itu memprioritaskan satu program yang disebut keluarga berencana. Jadi setiap kepala daerah dari mulai gubernur, bupati, kemudian wali kota, lumat, itu mereka salah satu penilaian terpenting untuk mereka adalah keluarga berencana. Jadi kalau keluarga berencananya mereka gagal, wah, karir mereka akan tersendat. Pada tahun itu target KB mereka tinggal 3 bulan, jadi sudah dalam 1 tahun itu sudah 9 bulan dijalani baru tercapai sepertiga target. Ya mungkin si bupatinya panik. Kepala waktu itu ketuanya adalah kepala bagian Kesra dari kantor kabupaten. Jadi akhirnya beliau minta ke kepala dinas kesehatan, saya minta dari kesehatan lah katanya ketuanya. Ternyata kepala dinas kesehatan merekomendasikan saya sebagai ketua tim. Ya apa boleh buat. Walaupun saya tahu tugas itu berat, untungnya saya didukung oleh semua dokter dan oleh semua orang pendatang yang dari Jawa. Saya bukan apa-apa, tapi terus terang yang memajukan daerah di sana itu justru orang-orang yang datang dari Jawa, ya bukan orang-orang di sana sendiri. Dalam waktu 3 bulan, saya dan tim saya berhasil melampaui target. Dari situ saya dapat bocoran ya bahwa Bupati mau menjadikan saya kepala BKKBN di sana. Waduh, saya kaget. Ya, kalau saya jadi kepala BKKBN di sana, saya harus mengganti seluruh personil BKKBN di sana. Saya tidak percaya kepada mereka. Kemudian juga dananya itu besar sekali ya, dana KB itu besar sekali. Apakah saya tahan? Ya, apakah saya tidak tergoda dengan uang yang sedemikian besarnya? Padahal saya bercita-cita bahwa saya harus bisa hidup, harus bisa mencari nafkah dari profesi saya. Maka akhirnya saya mengajukan lolos butuh, saya minta sekolah lagi. Akhirnya tahun 1986 saya masuk anestesi RSAS. Ya, setelah itu saya lulus. Ya, pada saat itu jumlah dokter anestesi di Bandung itu sedikit sekali ya. Mungkin jumlah rumah sakitnya lebih banyak daripada jumlah dokter anestesinya. Jadi saya berkeliling dari rumah sakit Dustira di Cimahi, terus sampai ke rumah sakit Al-Islam di ujung timur, ya. Itu yang namanya pergi subuh, ulang subuh itu udah biasa. Itu betul-betul tantangannya, ya. Saya perjuangannya berat ya. Tapi ada satu hal yang justru saya merasakan lebih berat lagi adalah pada saat saya masuk ke salah satu rumah sakit mata ya, rumah sakit mata Cicendo. Ternyata saya sama sekali tidak didukung di sana ya. Saya betul-betul frustrasi. Saya ingin memajukan rumah sakit itu, tapi saya hanya sendiri. Tapi apa boleh buat? Saya tahan terus, saya berjuang terus, bertahan. Walaupun betul-betul makan hati ya, tapi apa boleh buat? Perubahan baru terjadi mungkin sekitar berapa belas tahun kemudian ya setelah pergantian pimpinan. Nah sekarang kalau kalian datang ke rumah sakit mata Cicendo yang sekarang jadi pusat mata nasional, rumah sakit rujukan se-Indonesia untuk penyakit mata, kalian bisa lihat bagaimana ya, bagaimana bisa dibanggakannya rumah sakit mata Cicendo itu. Dan satu hal yang saya banggakan adalah junior saya. Sekarang tadinya saya hanya sendirian ya, di rumah sakit itu saya hanya sendirian dokter anestesi selama 13 tahun. Sekarang sudah ada 4 orang. Salah satunya anak saya. Mereka ternyata berhasil menggolkan satu kecabangan ilmu anestesi yang diakui secara nasional, yaitu oftalmologi anestesi, baru 2 minggu yang lalu kalau tidak salah digolkan. Itu saya sangat bangga kepada mereka ya, kepada junior saya itu. Kalau dulu kan perhubungannya repot, saya harus nyebrang dari Ternate ke Halmahera waktu ada wabah malaria itu naik perahu kecil ya, naik perahu kecil dengan
pada saat hujan, angin, ombak, waktu itu seumur-umur itu saya baru pertama kali untuk merasakan takut berhadapan dengan alam. Saya tuh udah biasa mendaki gunung ya. Bahkan saya pernah mendaki tebing yang tingginya 49 meter tanpa pengaman. Naik, ya saya panjat, terpeleset jatuh ya habis. Kalau sekarang kan pakai pengaman ya. Jadi kalau terpeleset itu dia masih akan menggantung di tali. Waktu itu tidak ada, belum ada. Tapi saya pada saat itu tidak merasa takut. Tapi pada saat di Ternate itu, saya menyeberang dari Ternate ke Halmahera naik perahu kecil, ombak besar, hujan, angin, di situ saya baru merasakan takut. Saya betul-betul merasa tidak berdaya ya pada saat itu. Itu salah satu perjuangan saya, ya tantangan saya. Alhamdulillah saya selamat. Ya, ya itu pertanyaan bagus ya. Jadi saya ini kan saya suka olahraga ya. Dulu olahraga saya olahraga keras ya. Dari mulai SD malah SD, SMP, SMA, mahasiswa. Saya tuh serang sepak bola, rugby, pencak waktu itu. Dan alam, kegiatan di alam terbuka saya suka sekali. Jadi pada saat itu mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang muda lah di Bandung dan Jakarta terutama, mereka itu lagi gandrung dengan kegiatan pencinta alam. Pada saat itu saya sebetulnya akan masuk ke Wanadri ya, yang sudah lebih dulu lahir, karena saya punya banyak teman di sana. Tapi kemudian saya berpikir, kenapa saya harus masuk Wanadri, kenapa saya tidak bikin di Fakultas Kedokteran Unpad, ya, itu pasti akan hebat. Karena seluruh anggotanya adalah mahasiswa dan dokter-dokter. Jadi satu perhimpunan pencinta alam yang mempunyai ciri yang khas yang tidak dimiliki oleh pencinta alam lain, yaitu berbasiskan medis, ya. Dan ini tentu akan sangat dibutuhkan, dan ternyata betul. Ya ternyata betul, sampai sekarang AMP itu banyak sekali dibutuhkan ya. Sampai event-event pendidikan dasar dari perhimpunan-perhimpunan lain kita diminta, AMP diminta untuk tim medis. Pada saat Citarum Rally, kalian mungkin belum tahu ya, Citarum Rally dulu itu sampai yang meninggal banyak ya. Yang tenggelam itu sampai total 9 orang. Itu tim medisnya dari AMP. Kemudian PON, ya layang gantung atau apa, para layang yang terakhir ya, para layang itu ada satu korban dari Kanada atau dari mana ya yang patah, dan itu tim medisnya dari AMP itu dipuji oleh peserta-peserta luar negeri lain dan dikatakan sebagai tim medis terbaik yang pernah mereka jumpai ya. Jadi keterampilan mereka ya, Dokter Juwimpi itu terutama yang mengkoordinir ya, dia betul-betul serius menangani tim medis kita, dilatih betul-betul sampai ya itu tadi, sampai peserta luar negeri mengatakan ini adalah tim medis terbaik yang pernah kami temukan. Jadi memang saya dari awal pun saya dan teman-teman yang lain di angkatan-angkatan pendiri AMP itu sudah berpikir bahwa pada satu saat AMP akan sangat dibutuhkan. Kemudian belum lagi kita ke daerah-daerah bencana ya. Aceh waktu tsunami, terus di Mamuju, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, gempa hebat di Jogja, tsunami di Pangandaran, semua kita kirim tim ke sana ya. Jadi kalau pada saat itu kami berinisiatif mendirikan AMP itu apa yang kami cita-citakan ini sekarang ini hampir semuanya sudah bisa terlaksana ya. Dan tahun depan pada saat usia 50 saya bisa sangat berbangga dengan AMP ini. Itu saja saya kira ya. Waduh, sulit ya. Yang jelas saya ingin bekerja di kamar bedah dari awal ya. Ingin bekerja di kamar bedah. Tapi saya merasa tangan saya kurang bagus di dalam melaksanakan pembedahan, maka saya mengambil anestesi. Tapi ada satu hal yang saya bisa contohkan dari seorang teman saya, almarhumah Dr. Ike Sri Rejeki. Beliau seorang dokter anestesi yang dikagumi secara nasional ya. Beliau tokoh yang sangat disegani karena ilmunya, terutama ilmunya dan kebijaksanaannya. Beliau sahabat saya sejak dari SMP. Tapi beliau meninggal karena COVID kemarin, ya, waktu COVID. Jadi saya tanya, kau kenapa dulu masuk anestesi? Jadi ternyata pada saat itu ada satu orang pasien di bagian kebidanan yang mengalami masalah yang
yang complicated ya, sangat kompleks. Itu semua dokter-dokter dari mana-mana dipanggil. Sampai anestesi pun dipanggil. Nah, di situ waktu itu dokter Ika itu dia koas waktu itu. Jadi dia mengikuti semua dokter yang datang itu. Dan dia mendapatkan satu kesan yang khusus dari anestesi. Kenapa? Karena kalau dokter-dokter lain itu hanya melihat status lokalis mereka sendiri. Dokter bedah melihat bedahnya. Dokter kebidanan melihat kebidanannya. Dan begitu ya masing-masing lah ya. Tapi ternyata dokter anestesi yang datang waktu itu, kalau tidak salah, Prof. Dimendra ya, almarhum bekas pernah menjadi rektor Unpad, dan Dokter Afifi senior. Ternyata mereka tidak hanya melihat pasien itu dari satu segi saja, mereka sampai melihat kepada psikis pasien, ya, semua ditinjau dari atas sampai ke bawah tuh dia perhatikan semua, sampai psikis pasien pun dilihat, ya bagaimana. Di situ dokter itu mulai tertarik, dan memang untuk jadi dokter anestesi kita juga harus belajar cabang-cabang ilmu kedokteran yang lain, walaupun tidak dalam ya, tapi kita harus tahu sedikit-sedikit, kita harus tahu. Saya ingin jadi dokter yang baik, ya, ingin jadi dokter yang hebat lah katakan. Kemudian setelah itu setelah lulus dokter kemudian berumah tangga. Motivasi saya apa? Saya ingin mempunyai suatu keluarga yang sejahtera. Saya bekerja untuk keluarga saya, ya. Saya ingin nanti anak-anak saya bisa sekolah yang baik, bisa lebih baik lagi daripada saya. Itu motivasi saya pada saat itu. Jadi sekali lagi, kalau ditanya motivasi saya, motivasi hidup saya ingin jadi dokter yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, untuk saya tidak usah munafik. Kalau orang saya tidak usah munafik ya. Kalau orang mampu bayar harus bayar. Tapi kalau orang tidak mampu bayar tidak usah bayar. Itu kan ada manfaatnya. Kita mencari nafkah untuk keluarga, tapi kita juga bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan. Jadi motivasi untuk menjadi seorang dokter yang bermanfaat untuk lingkungannya itu akan insya Allah akan bisa tercapai. Tetapi ingat ya, kita jangan hanya terpaku pada profesi kedokteran kita saja, tapi juga dengan pergaulan kita di sekeliling kita. Ya, pergaulan di sekeliling kita, ingat itu. Misalnya ada kegiatan di RT, ya jangan acuh tak acuh atau ikut aja, ya. Ada kegiatan di teman-teman kita yang lain yang alumni ikut, tapi saya karena saya masih bekerja, jadi saya seringkali tidak bisa hadir di temu alumni. Jadi selalu silaturahmi itu dengan teman itu atau dengan lingkungan itu harus dijaga. Hadis mengatakan bahwa kalau kau ingin rizkimu lancar, jagalah silaturahmimu. Ya, jagalah silaturahmimu kalau ingin rizkimu lancar. Rizki itu kan bukan cuma uang, ya, kemudahan, ya, fasilitas, kesehatan itu juga semua rizki. Satu hal yang ingin saya sampaikan, kebetulan Anda bertanya, itu bagus ya. Jadi begini, Anda adalah orang-orang yang beruntung. Kalian semua yang hadir sekarang dalam acara ini adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena yang ingin masuk Fakultas Kedokteran Unpad itu banyak sekali. Ya banyak ya, mungkin ribuan ya. Tetapi yang diterima itu kalian. Yang berhasil lulus seleksi dan diterima menjadi Fakultas Kedokteran, mahasiswa Fakultas Kedokteran Unpad adalah kalian. Maka itu kalian beruntung. Tapi keberuntungan kalian itu bukannya tanpa perjuangan kan. Ya. Kalian berjuang untuk bisa lulus testing dan masuk Fakultas Kedokteran Unpad. Nah, keberuntungan yang didapat dengan perjuangan ini jangan disia-siakan, ya, jangan disia-siakan. Kalian harus berjuang keras untuk bisa menyelesaikan pendidikan secepat-cepatnya. Kenapa begitu? Di samping tidak mensia-siakan keberuntungan kalian, juga karena kalian adalah harapan orang tua kalian.
Kalian ada harapan keluarga kalian. Betapa bangganya orang tua kalian pada saat kalian dilantik menjadi dokter. Cita-cita mereka tercapai, ya. Bagaimana perjuangan orang tua kalian sampai kalian bisa jadi dokter itu waduh luar biasa. Dari mulai kalian dikandung, dilahirkan, dibesarkan, dibiayai pendidikannya, ya, sampai akhirnya kalian jadi dokter. Itulah harapan orang tua kalian. Jangan disia-siakan, ya. Di samping kalian berjuang, kalian harus berdoa, ya. Karena segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Ya rezeki, musibah atau apapun, semuanya ada atas izin Allah. Makanya jangan lepas dari doa. Kalian berjuang sekuat-kuatnya, tapi doa jangan pernah lepas. Seperti yang saya katakan tadi, doa akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, cobakan saja. Coba kalau kalian sedang mengalami satu kesulitan, berdoa, mohon kepada Allah diberikan kekuatan. Dan itu sudah pengalaman saya. Saya sudah berkali-kali mengalami kejadian-kejadian begitu. Ya. Dan setelah jadi dokter nanti, ada satu hal yang ingin saya tegaskan betul kepada kalian adalah tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab. Kalau kita sudah diberikan satu tanggung jawab, lakukan tanggung jawab itu, lakukan tugas itu dengan baik. Saya tahu ada teman-teman saya, kalau dokter anestesi itu 24 jam ya. Pagi, siang, malam, kadang-kadang saya baru tidur seperempat jam, tengah malam baru pulang, baru tidur seperempat jam sudah dipanggil lagi ya. Tapi ada, ya apa boleh buat, karena itu sudah tugas saya kerjakan. Tapi ada teman saya yang dia tidak mau angkat telepon, padahal dia jaga pada saat itu. Akibatnya, padahal pasiennya pasien perdarahan. Dihubungi semua dokter anestesi, nggak ada yang mau datang. Aduh, gimana coba? Padahal itu tanggung jawab dia, tapi dia tidak mengerjakan tanggung jawabnya. Sebagai dokter kita harus punya tanggung jawab ya. Tanggung jawab dan jujur. Kalau saya menilai seseorang itu saya dari tanggung jawabnya. Kalau dia orang yang bertanggung jawab, dia adalah orang yang bisa dipercaya. Itu selalu saya jadikan pegangan. Kalau saya bertemu dengan seorang yang kelihatan bahwa dia itu bertanggung jawab, maka dia adalah orang yang bisa dipercaya. Ya.